ya udah akhirnya aku memilih salah satunya, oke aku bekerja dulu kayak gitu. Nah, Ya. kemudian kenapa memutuskan untuk resign Membangun dan memilih Krustea untuk nih. bisnis, membangun Krustea. Jadi sebenarnya, nah ini salah satu pengambilan keputusanku dengan positif, negatif, dan benefit cost analisis. Nah, jadi kayak waktu itu benar-benar aku di titik tahun ketiga bekerja. Benar, aku sudah posisi sangat aman gitu, sangat nyaman. Tawaran posisi mungkin aku waktu itu baru tahun ketiga aku udah di junior manager gitu. Jadi kayak itu karir yang sangat cepet ya. Jadi kayak kita masuk tahun ketiga tapi udah ditawarin junior manager, bentar lagi kalau bagus 1 tahun kamu tahun keempat udah manager, tahun kelima kamu bahkan bisa senior manager kayak gitu. Jadi karir level yang jelas itu juga aku cari dulu waktu memutuskan aku mau mendaftar perusahaan mana, ya memilih perusahaan mana. Itu salah satunya ada kayak percuma gitu kita nggak ada tujuan masuk di perusahaan itu kalau ya percuma kita ada rencana masuk ke perusahaan itu tapi nggak ada tujuannya gitu. Balik lagi tadi kan kayak sebelum kita bisa ngasih kebermanfaatan ke orang ketika kita juga terisi terus gitu kan. Jadi ibaratnya kayak gitu. Nah, akhirnya di tahun ketiga tuh aku bener-bener lagi penat karena aku tuh aku harus siap dipindah-pindah kan dari manajemen trainee. Aku bener-bener orang yang paling harus siap dipindah-pindah tuh aku dibanding teman-temanku. Jadi waktu itu teman-teman kita memang sepantaran gitulah ya, entah 2 tahun di bawah ada, 2 tahun di atas ada, pokoknya nggak jauh lah ya segitu. Jadi dan kita saling sering diskusi setiap selesai kerja gitu, karena siapa lagi di perantauan kalau nggak mereka. Nah itu ekosistem itu juga penting banget menurut aku ya, kayak ketika memilih bekerja juga, kenapa aku memilih untuk jalur manajemen trainee, karena aku dapat ekosistem di situ untuk aku tumbuh terus, nggak cuma dari sisi pekerjaanku, tapi aku dapat ekosistem yang membangun. Jadi dari teman-teman aku benar-benar ayo setelah kita kerja, kita makan sambil diskusi gitu, ngobrol gitu, entah tiba-tiba ngobrolnya kerjaan lagi atau hal anything, pokoknya menurut aku obrolan itu banyak manfaatnya lah kayak gitu. Nah, akhirnya kayak di level aku tahun ketiga kayak aku harus dipindah ke ekspor impor waktu itu ya. Jadi kayak aduh, ini tuh ranah yang jauh banget dari teknik industri yang sebelumnya aku tuh teknik industri banget. Continuous improvement, innovation tuh ranahku dan passionku, dan memang sejak awal dari perusahaan juga berusaha untuk memasukkan orang-orang sesuai dengan passion dan bakat juga gitu kan expertnya. Dan ternyata itu dilakukan sama perusahaanku juga. Jadi kayak pemetaan tuh sangat dilakukan. Tapi karena di ekspor impor ini nggak ada orang yang untuk menyelesaikan semua permasalahan, aku dimasukin ke situ. Jadi aku orang yang paling siap untuk harus dimasukin karena teknik industri tadi ya, kayak harus siap untuk bener-bener dipindah-pindah. Nah, akhirnya tuh aku sempat ngalamin mental breakdown di situ. Jadi kayak aku bener-bener ngalamin itu, mungkin cerita salah satu juga. Aku tuh gak yang semulus itu, banyak lah juga ya yang hal-hal yang benar-benar sesakit itu juga. Jadi waktu itu kayak ada beberapa tim aku kan waktu itu langsung diposisikan leader ya, selevel manajerku gitu. Jadi aku posisinya udah duduk di level ya, jadi kayak kadang-kadang itu area kerja open space, tapi posisi head itu selalu ditunjukin banget gitu loh. Nah ini salah satunya aku tuh udah kayak aduh, mana posisi di sini pasti kelihatan banget bahwa aku leadernya gitu kan. Jadi aku tuh udah sejak awal kayak masuk ke lingkungan itu tuh kayak beda sama lingkungan sebelumnya, lingkungan anak-anak innovation, karena kan pikirannya pasti ke terus perbaikan, tumbuh dan lain sebagainya, kan sama gitu ya visinya. Tapi kalau ke anak ekspor impor ini pasti beda gitu, budayanya juga beda, walaupun kita satu perusahaan ada budaya yang sama, tapi satu departemen itu juga punya budaya yang berbeda. Aku masuk itu penolakan sangat luar biasa. Jadi kayak gak ada yang mau ngerjain tugasnya, kerjaan dari aku. Wah, itu makanya sampai aku mental aku sampai kayak aku udah mau ke psikolog, kayak bener-bener aduh aku nggak kuat ini, terus aku mau, tapi aku nggak ada pilihan untuk minta pindah karena itu baru kan, aku kayak baru banget ditempatin, masa aku minta pindah tuh kayak boleh, cuma aku kalah
sebelum berperang dong, ibarat kata gitu. Nah, dan aku tadi tipikal yang memang aku harus ngasih yang terbaik dulu kan. Nah, waktu itu aku belum ngasih yang bener-bener semaksimal usahaku gitu. Jadi aku harus kayak apa ya, aku sampai baca-baca buku psikolog juga, saking kayak aku lelah banget menghadapi semua ini, penolakan-penolakan ini, hingga akhirnya aku kayak menemukan suatu strategi kayak, oh, kalau kamu pengen tahu apa yang aku rasakan, coba kamu sehari jadi aku jadi kamu, kayak gitulah ya. Jadi ya kayak akhirnya mereka yang menyerah gitu. Jadi ada beberapa yang benar-benar jadi pemimpin kontroversinya, ya yang menolak aku. Sebenarnya kan ya yang menolak aku tuh pasti ada leader yang mempengaruhi kan gitu. Nah, aku mencarilah leader itu ya kayak gitu, siapa yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Nah, udah long story short, kemudian aku bener-bener kayak udah di level penolakan di mana-mana, terus aku lelah banget, terus tadi benefit cost aku hitung kayaknya ini udah nggak sehat deh, maksudnya aku tuh udah posisi di level manager, jadi aku ketahuan ya di level manager, nggak apa-apa lah, itu juga udah berita umum di kantor lamaku kenapa aku resign juga. Nah jadi kayak aku udah ngasih banyak, udah di level manager, tapi apa yang aku dapat, paham lah ya, apa yang aku dapat tuh nggak selevel manager gitu. Walaupun waktu itu sudah diusahakan. Jadi aku tuh deket banget, anak-anak MT itu kita punya privilege deket sama si level, direktur dan manajerial level lah, itu kita sangat deket. Sampai ke bener-bener direktur level, direktur utama kayak gitu tuh deket banget. Jadi kayak hal yang sangat biasa, apalagi aku karena memang waktu itu aku yang paling harus siap dipindah-pindah, jadi semua direksi itu tahu gitu kan. Ini Nafi yang memang bener-bener orang yang siap dipindah-pindah gitu, harus siap, dan jadi semuanya tahu. Nah kemudian waktu itu kayak aku termasuk salah satu yang dekat sama GM-ku. GM-ku itu kan satu level, si level ya. Nah, GM-ku tuh aku udah ngomong kayak gitu, kayak, Pak, saya mau resign. Nah, GM-ku juga paham aku orangnya seperti apa kan. Jadi kayak, emang udah mempertimbangkan semuanya kayak gitu. Dan pasti aku nggak dibolehin. Enggak lah, nggak boleh gitu. Terus aku ngomong apa adanya, gini-gini. Aku loh kayak gini-gini, Pak. Tapi saya nggak dapet sesuai yang apa yang aku udah kasih ke perusahaan ini kayak gitu. Memang kondisinya perusahaanku waktu itu anak perusahaan Triputra Group ya, kita di Semarang itu memang kondisinya kita lagi perbaikan semaksimal mungkin. Jadi ada satu masalah yang memang tuh kok dapatnya tuh MT-ku, batch-ku. Jadi yang dipercaya menyelesaikan semuanya adalah manajemen trainee batch-ku. Jadi kayak terkesan, makanya aku dapat banyak ilmu dari situ karena masalahnya sebesar itu, nggak semua orang bisa menyelesaikan, dan kita yang dikasih amanah, aku dan teman-teman yang kasih amanah untuk menyelesaikan itu. Dan bersyukurnya aku dan teman-teman itu ada beberapa yang memang tidak kuat sejak awal memutuskan resign, dan ada beberapa yang mengambil ya tadi, kita lebih dapat banyak manfaatnya di sini sebelum kita memutuskan resign gitu kan. Akhirnya di titik ya tadi, ketika aku merasa bahwa manfaatnya ini udah nggak balance nih, udah nggak balance sama yang aku sampaikan apa adanya ke GM-ku menyadari itu, tapi GM-ku juga udah mengusahakan gitu. Tapi kan sebentar lagi kamu udah kita promosikan ke junior manager gitu, kemudian nanti ke manajer dan seterusnya. Dia udah menginfokan rencana-rencana perusahaan ini untuk aku seperti apa. Dia masalah salary nanti sabar dulu, kita akan naikkan. Tapi kayak udah Pak, aku udah gak bisa sabar-sabar lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya poin titiknya ada di situ. Cuma kayak entah kenapa aku udah masih digandoli gitu ya, masih gak boleh kan. Sama satu hal yang mungkin aku pesen juga ke teman-teman, ketika kita memutuskan resign dari suatu perusahaan itu juga kita harus keluar dengan baik-baik. Karena ini fun fact ya, jadi kayak perusahaan itu milik siapa? Milik owner A misal. Owner A itu biasanya punya saham di banyak perusahaan lain di Indonesia gitu. Jadi ketika kita nggak baik-baik aja atau hubungan kita nggak baik sama perusahaan sebelumnya, potensi kita nggak diterima di perusahaan next-nya tuh juga tinggi gitu, karena punya saham tadi. Nah itu benar-benar real studi case. Jadi kayak pernah ada orang yang dia
keluar dengan cara tidak baik attitude-nya, ketika dia masuk di perusahaan X, oh ternyata ketahuan nih sama pemiliknya ini gitu. Jadi pemiliknya ini akan nyampein bahwa dulu dulu dia di perusahaanku attitude-nya seperti ini, silahkan pertimbangkan. Akhirnya nggak dilanjut kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu yang menurut aku mungkin kan Gen Z kadang-kadang itu ya sangat-sangat impulsif. ya sepengennya aja gitu ya. Nah padahal maunya gini kok gitu. Ya attitude tuh dan hal-hal lain tuh banyak banget yang harus dipertimbangkan. Nah balik lagi ke tadi kayak habis itu aku bikin kesepakatan sama GM ku, saking GM ku nggak mau aku resign gitu, karena ya pasti siapa sih yang mau pegawainya resign dari baru, perusahaannya, kan? iya itu kan susah banget dia mempersiapkan semua itu. Nah kita bikin kesepakatan, waktu itu aku belum ada plan apa-apa jujur, karena aku cuma lebih kecapek aja gitu loh guys. Jadi kayak capek, terus kok aku udah yang aku pelajari adalah ketika kita kerja di suatu perusahaan, resign-lah ketika kamu tidak mengalami perbaikan di diri kita atau gaji, ya pokoknya antara dua itulah ya benefitnya. Pokoknya kita nggak ada kenaikan benefit lah ibarat kata gitu. Tapi kalau kita masih menemukan kenaikan benefit itu ya nggak apa-apa, go ahead gitu. Tapi waktu itu memang aku udah di level bahwa aku udah nggak merasa aku udah sangat decision making sejak awal gitu ya. Aku udah cukup critical thinkingku ini. Yang aku butuhkan adalah waktu itu memang aku butuh banget kenaikan salary zona aman gitu kan. Nah aku udah mempertimbangkan semuanya. Nah dan di level kita waktu itu juga 3 tahun setelah lulus kita juga sudah pasti sudah bisa memproyeksikan kan, maksudnya kita akan seperti apa dan seperti apa. Nah kemudian kayak oke, bikin kesepakatan sama GM-ku nanya emang mau pindah kemana gitu. Jujur aku belum tahu waktu itu kayak iya kemana ya, aku dalam hati kayak gitu kayak kalau aku pindah ke perusahaan lain pasti juga dimonitor sama mereka ini. Terus aku nyeplos aja itu gengs, jadi aku nyeplos kayak mau S2 Pak gitu. Itu jawaban aman. Aman ya. Jawaban aman. Benar, biar berhasil aman. Keluar dengan baik-baik saja. Iya benar. Setidaknya pas keluar itu kayak ceritanya kenapa Nafik keluar, oh ya soalnya dia mau menempuh ilmu lagi. Iya benar banget. Jadi kayak aku terus kayak S2 Pak gitu. Oh iya emang udah daftar di mana gitu kan detail banget ya pasti, karena kan nggak mau lepas gitu keluar aja gitu. Terus aku bilang kayak iya Pak ini lagi daftar gitu, terus di challenge sama GM-ku karena GM-ku tuh tahu kan maksudnya kapasitas tiap orangnya seperti apa dan kita juga deket banget. Nah GM-ku bilang oke, kalau misalkan kamu mau S2 tapi harus beasiswa ya. Aduh, kayak ini diseriusin lagi ya kayak gitu kan. Aku kayak aku memang ada rencana S2 guys, tapi bukan saat itu sebenarnya secara timeline gitu. Jadi secara timeline nggak saat itu. Nah, aku orangnya sangat-sangat memegang teguh integritas karena dari keluarga sudah ngajarin itu integritas, value integritas. Kemudian aku masuk di perusahaan yang memang salah satunya value-nya integrity and ethics gitu. Nah itu jadi benar-benar sejak awal, dan aku masuk sekolah yang memang aku di MAN itu kan kayak aku masuk di kelas internasionalnya gitu ya. Itu sekali kita ketahuan nyontek ya benar-benar nol gitu. Jadi bahkan kayak langsung ada sempat kayak langsung dipindahkan ke reguler kayak gitu. Pokoknya ada beberapa aturan perubahan yang memang ekstrim ya, maksudnya untuk menjaga integritas itu lebih bagus. Jadi dia sistemnya mendorong itu. Ya benar. Nah ditantang kayak gitu aku berarti wah ini harus dijalanin dong, padahal aku belum masuk di timeline aku mau S2 gitu. Ya udahlah aku yain dulu aja. Iya deh Pak, gitu aja. Nanti kalau misal nggak beasiswa berarti aku tetap di sini gitu ya gitu. Iyalah gitu. Jadi kayak terus aku tuh bingung ini beasiswa apa, walaupun waktu itu aku sebenarnya udah dapet tawaran sama sempat juga kayaknya aku udah dapet LOA juga dari Jepang gitu kan. Tapi karena aku nggak timeline ke S2 jadi kayak kok abaikan aja, bener kan, karena kita nggak ada timeline aku masih mau kerja sebenarnya waktu itu. Terus karena udah hangus jadi kayak
terus orang tua pas lagi bener-bener butuh aku di deket mereka gitu, karena kan mulai pas almarhum bapak kayak sempat sakit gitu lah ya, tapi ya sehat-sehat aja aslinya. Terus habis itu kayak ya udah di Indonesia aja kayak gitu kan, nggak jadi di luar. Awalnya memang aku S2 itu harus di luar gitu kan, tapi kan tuh butuh persiapan yang sangat matang. Sementara aku udah ngajuin resign, wah iki opo gitu kan, kayak aku udah pusing sendiri gitu ngomong. Emang nggak bisa kalau ngomong sama mereka-mereka ini, karena tahu aku tuh ya integritasnya kita juga bener-bener di ini sih, kayak maksudnya kayak selalu diuji lah sama mereka-mereka ini gitu. Nah akhirnya aku waktu itu kayak nanya siapa ya, nanya anak ITS si Niki ya, si teknik Niki fisika Etruli. juga ya. Nah, kan dia benar-benar kayak yang dan lain sebagainya, kan dulu satu BEM kita kan. Apa ya, aku ini ada beasiswa apa nih gitu. Jadi aku nggak tahu kayak LPDP, namanya udah fokus kerja ya, fokus karir, tidak ada rencana, belum ada rencana S2 sedekat itu. Terus akhirnya Niki ngasih LPDP gitu. Jadi kayak aku memutuskan resign aja aku masih diuji gitu sama GM-ku gitu mah, bahwa kayak kita mengambil pilihan pasti ada ujiannya gitu kan. Maksudnya kayak aku udah mempertimbangkan semulus itu, ternyata nggak mulus juga gitu. Terus dari situ aku kayak udah aku cek LPDP syarat-syaratnya, tapi aku masih sibuk dengan bekerja dan aku sampai malam, sampai dini hari karena nyelesaikan masalah tadi. Makanya kayak aku mental kayak kena banget, karena kayak aku kerja itu gengs kayak bener-bener ya Allah, aku sampai jam 2 dini hari, cewek-cewek, terus kita yang disuruh mimpin tuh pas kebetulan cewek-cewek gitu berdua, karena aku tuh sangat ingat. Jadi tuh kayak sampai kapanpun akhirnya aku ingat, jadi kayak sampai jam 2 dini hari, jam 7:30 harus sudah mulai on lagi. Bayangkan itu kadang otakku waktu diajak meeting, dan kita harus meeting terus kan, kayak gimana sampai mana. Iya, otakku waktu diajak meeting kayak setelah itu kan nggak sih, kayak aduh roamingnya tuh tinggi banget. Jadi kayak makanya aku sampai bener-bener udahlah stop kayak gitu. Dan akhirnya kayak nggak ada waktu sempat untuk nyiapin LPDP, tapi mungkin karena jalan Allah juga ya. Jadi kayak waktu itu tuh kayak masih offline kan tesnya di Surabaya paling dekat. Sebenarnya jatah cutiku udah habis gitu, karena aku habisin lah ya waktu itu, kayak aku udah lelah banget, udah habis. Tapi karena GM-ku ngasih perjanjian itu, aku minta perjanjian balik. Pak, kalau misalkan aku beasiswa ini, aku ada tes ujian, ini gimana kehadiranku di company ini gitu. Ya udahlah kamu berangkat aja, nanti aku yang ngurus gitu. Saking segitunya, karena nggak mau kehilangan pegawainya, tapi di sisi lain aku juga mau membuktikan bahwa ya apa yang aku sampaikan bener gitu loh ya, nggak bohongan aja gitu. Akhirnya kayak udahlah aku berangkat gitu tuh kayak lancar aja jalannya. Padahal kayak orang-orang kan nyiapin kayak di Telegram gitu-gitu ya, kayak persiapannya tes tulis dan lain sebagainya. Aku tuh nggak sempet, bener-bener nggak sempet. Esai itu aja aku bener-bener bikin di kayak H-1 atau berapa, terus aku minta si Faiz nge-review karena dia udah S2 duluan kan. Terus kayak sama Faiz tuh sampai diomelin kayak berantakan banget esainya ya, karena aku nggak sempet sempet itu. Jadi kayak terus dibantu benahin. Akhirnya kayak ya udah submit, udah lillahi ta'ala keterima, terus kayak diberikan kemudahan hingga akhirnya kayak Pak ini loh saya keterima kayak gitu. Berarti aku resign kan dilepas. Gitu. Nah itu nggak semudah itu. Masih ada perjanjian lagi. Apa? Udahlah tugas belajar aja Naf kayak gitu. Alah tugas belajar lagi ada aja. Maksudnya kayak gimana caranya aku balik ke situ lagi gitu kan. Kayak udahlah Pak, nggak apa-apa, nanti juga maksudnya setelah lulus bisa aja saya pengen kesini lagi, nggak apa-apa, kasih saya jeda aja. Aku sampai udah kayak oke lah, maksudnya mereka mau menjanjikan aku kenaikan ini, tapi kan itu masih sebatas menjanjikan ya. Mereka belum berani ngasih
timeline fixnya nih. Mungkin kalau mereka berani ngasih timeline fixnya, mungkin aku masih mempertimbangkan. Tapi karena memang aku tahu sih kondisi anak perusahaan yang ini tuh kayak memang benar-benar sebenarnya butuh bantuan. Cuma aku kayak ngerasa aku sudah cukup membantumu nak, kayak ya udah gitu. Karena tadi aku mempertimbangkan benefit cost-nya kan. Aku harus menyelamatkan mentalku sendiri nih. Gitu. Sama benefit cost-nya itu kayak ya udah aku ngerasa udah cukup semuanya, benefit yang aku dapat, cost-ku udah terlalu tinggi gitu, kayak cukup kayak gitu. Akhirnya aku benar-benar one man notice kan 1 bulan sebelum, jadi aku udah mulai melimpahkan tugas-tugas. Akhirnya dibolehin lah ya dengan kayak aku bilang, ya Pak, pokok nanti kan saya bisa balik lagi ke sini kayak gitu. Jadi kayak beneran ya, maksudnya tetap berhubungan ini baik kayak gitu sampai ya ini manfaatnya ketika kita memang berhubungan baik sama orang-orang ini. Jadi kemudahan itu bakal tetap ada. Jadi kayak sebelum aku lulus pun kayak aku ditawarin, ini nanti ada posisi manajer kosong gitu. Alah, ada aja kayak gitu kayak. Ya tapi itu bersyukurnya sih, maksudnya kita kadang-kadang kita bingung cari kerja kan. Jadi tapi kita kayak ditawarin posisi dan posisinya enggak yang posisinya udah di level manajerial kayak ya Pak aman, saya lah wong ini aja aku belum lulus kayak gitu kayak pokoknya seperti itu. Akhirnya ya udah tadi kenapa aku resign karena benefit cost ratio. Terus aku ada pertanyaan nih Naf, ini kan karena kita kan bukan orang industri ya. Betul. Tidak pernah belajar mengenai benefit cost dan kawan-kawan secara teoretikal ya. Secara teoretikal kita tidak pernah mendapatkan itu. Nah, walaupun secara nggak langsung sebenarnya melakukan tapi ya kan sebenarnya kayaknya itu kayak dasarnya manusia pasti akan memikirkan ketika itu sih kayak mana yang bermanfaat untuk aku, mana yang enggak, itu kayaknya manusiawi itu akan secara naluriah lah. Tapi kan kalau secara ada ilmunya itu kan akan beda lagi penerapannya. Nah, yang aku mau tanyakan mungkin dari penonton atau pendengar itu ada yang kayak merasa sebenarnya apa sih yang harus dipertimbangkan? Kayaknya tadi kamu bilang kalau misalkan kalau enggak yang digaji, ya kena apa ya? Mungkin sebenarnya earning and learning lah. Benefit kan ada dua ya. Itu kan. Nah, earning atau learning. Nah, kalau dari seginya Navia nih, misalkan, ini ada temen yang udah kayak bekerja, aku tuh udah kerja, misalkan lebih dari 8 jam, nggak tahu di Indonesia tuh kerja berapa jam sih? 8 jam. 8 jam, normalnya 8 jam gitu. Misalkan aku udah jam kerja dalam seminggu lah. Nah, misalkan aku udah kayak melebihi itu, terus atau apa sih yang kayak menurut kamu itu benefit cost yang harus diperhitungkan ketika kita bekerja? Maksudnya kayak apakah hanya dari sekedar uang, atau misalkan nih uang ditambah, misalkan kamu gajinya 10 jadi 20 misalkan gitu. Tapi pengembangan dirimu itu nggak nambah. Nah, itu tuh kayak gimana? Terus atau dua-duanya itu harus ada tambahan. Atau misalkan kamu pengembangan diri ini nambah terus, tapi uangmu nggak nambah-nambah. Jadi kayak cuman segitu-gitu aja. Nah, itu tuh kalau dari segi ilmunya yang kamu pahami, baiknya tuh kayak gimana sih ketika kita bekerja dimanapun ya untuk mengambil keputusan itu? Ya, jadi memang aku juga mengajarkan ini ke beberapa teman-temanku yang kadang kayak dia sumpek tahu lah ya. Jadi kayak mau maju mundur gitu kan kayak mau keluar nggak jadi gitu. Iya. Nah, sementara kayak aduh di teknik industri kita udah dibiasain kayak gini, dapat ilmu ini mungkin aku bisa share gitu ya. Selain positif negatif yang di list, sebenarnya kita bisa mengkuantitatifkan itu semua gitu. Dengan kuantitatif kan keputusan kita lebih cepat ya. Betul. Gitu. Jadi nggak cuma sebatas kualitatif opini dan lain sebagainya. Jadi aku siapapun mungkin yang ngobrol sama aku mungkin pernah aku minta untuk analisis benefit cost ratio di yang mereka sedang bingungkan gitu. Jadi kayaknya kita habis ini kayak gitu Naf. Habis ini kerjakan ini. Nah, jadi ini aku nanya kamu buat ngerjain PR-nya ini Naf. Benar. Jadi benefit cost ratio itu sesimpel yang menurut aku bisa di ilmu teknik industri itu kita diajarkan kelayakan ekonomi kan teman-teman. Jadi kelayakan ekonomi itu mulai dari return on investment, berapa yang kita investasikan, terus berapa yang kita dapat, kayak gitu. Kemudian dari sisi profit marginnya dan lain sebagainya. Nah, sama benefit cost rasionya. Yang paling sering mungkin payback period kan. Kadang-kadang orang cuma memandang payback period. Padahal balik modalnya kapan? Padahal nggak cuma itu. Tadi return on investment,
sama benefit cost ratio. Nah, return on investment mungkin sesimpel kamu sudah investasi berapa di waktumu atau pekerjaanmu sekarang atau akademisimu sekarang, kamu udah dapat berapa secara kuantitatif uang ya itu. Tapi yang paling aku sering aplikasikan di dalam kehidupan daily life itu lebih ke benefit cost ratio. Kenapa? Jadi ini kayak rasio manfaat biaya kan. Nah, ini tuh metrik keuangan yang mungkin anak-anak ekonomi accounting dia lebih banyak dapatnya, cuma bedanya ketika anak teknik industri yang dapat, kita menganalisis sistemnya secara keseluruhan gitu. Karena kan kita tadi harus bisa mendirikan satu perusahaan, jadi sistem keseluruhan kita harus analisis. Nah, jadi berapa sih total manfaat total yang kita dapat dari suatu yang kita kerjakan, misalkan dalam hal aku bekerja. Jadi selama aku bekerja, manfaat yang aku dapat apa aja. Nah, itu aku konversikan ke dalam kira-kira pendapatanku tuh berapa gitu kan, atau keuntunganku berapa. Nah, aku konversikan ke uang, kan bisa tuh. Misalkan aku aku dapat ilmu pengembangan diri ini. Oh, kira-kira biaya segini nih kayak gitu, ya kan. Kemudian dibandingkan sama investasi total biaya kita. Jadi kita udah ngasih pekerjaan kita kayak 8 jam, kita 10 jam, 12 jam. Nah, kita kan bisa konversi ke uang kan. Oh, aku udah investasiin ternyata aku cuma dapat 5 juta, investasiku 10 juta. Berarti kan kita rugi ya. Itu. Jadi kalau misalkan total manfaatnya, pendapatannya, keuntungannya itu lebih tinggi dibanding sama cost-nya atau yang kita keluarkan, ya itu kita go ahead, kita ambil. Tapi kalau misalkan ternyata cost-nya itu lebih besar daripada manfaatnya, berarti nggak layak untuk kita lanjutkan. Jadi itu. Kemudian kalau sama nih, ya terserah, kamu boleh lanjutin, boleh enggak. Jadi kan itu impas kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi ketika memang itu sudah kita dapatkan, maka kita bisa tahu nih, layak nggak sih pekerjaan kita ini dilanjutkan, layak nggak sih kalau kuliah pasti enggak ya, lebih banyak ke kerjaan lah ya, pasti kayak kerjaan atau kita ngambil bisnis ini gitu, bisnis ini dilanjutkan kayak gitu. Jadi kayak itu sih, itu yang memang teman-teman harus mulai. Jadi menurut aku sesimpel kayak jangan mau ditipu. Jadi sebenarnya kenapa Anda kok kayak langsung gitu, kenapa? Sedang mengalami ya Bapak ya? Kebetulan ini investasinya terlalu besar. Nggak, jadi ya sebenarnya ini tuh aku nggak, sejujurnya kita di TOR kita maksudnya di rancangan obrolan kita tuh nggak ada diskusi ini. Tapi karena memang Nafi sangat membawa pembicaraan ini ke arah itu dengan baik. Ya, bisa dibilang ini Nafi living based on benefit cost. Nah ini nih yang aku mau iniin, karena kebanyakan dari kita kadang itu mungkin karena nggak punya ilmunya ya. Mungkin karena nggak punya ilmunya, jadi tuh kita tidak ada ilmu atau nggak terekspos dengan hal itu. Kita tuh terbelenggu dengan kata-kata ya udah nanti akan dikasih lebih baik, tapi tanpa perhitungan. Dan akhirnya kita jadi kayak mungkin badan kita yang rusak, misalnya fisik, secara fisik kita sakit, atau mental kita yang sakit, atau mungkin kita nggak sadar bahwa kita berubah menjadi seseorang yang sudah tidak produktif lagi. Mungkin kadang kan ada yang kayak gitu ya. Nah, atau juga ini sebenarnya tuh pertama itu, yang kedua, menurutku ketika kita membuat perhitungan ini, kita tuh tahu sebenarnya memang kita itu tidak mendapatkan return on of investment yang baik, atau benefit rasionya ini, atau kita yang malas. Kadang kan ada yang kayak gitu tuh, maksudnya sebenarnya karena ini sih kita nggak dapat manfaat yang tepat, atau banyak mau tanpa ngasih apa-apa. Misalkan kayak misalkan nih aku udah dikasih gaji 20 misalkan, tapi aku ngelihat kayak temanku dapat 30 nih. Nah, padahal yang aku berikan dengan yang temanku berikan itu berbeda. Nah, tapi dengan adanya hitungan ini, menurutku ya kayak Nafi bilang, kita akan jadi lebih bijak ketika mau mengambil keputusan kayak gitu kan. Objektif ya. Lebih objektif, kayak apakah memang kita kan sebenarnya kan kayak kita itu kayak jatuhnya setelah kita menghitung itu kan kayak kita worth it nggak, kita menilai dengan diri kita sendiri gitu nggak sih Naf? Kayak kita cuma berharga loh untuk segini kayak gitu loh, kayak gitu. Wih, ini sangat-sangat luar biasa sekali ini karena ada hampir 2 jam ya.
Nggak apa-apa, nanti dipotong. Iya. Jadi 2 part aja Enggak, kita. sebenarnya ini ada mungkin nggak tahu nih, nanti bisa jadi pertanyaan terakhir. Ketika terjun ke bisnis, padanya kan S2 terus nggak balik ya akhirnya, nggak memilih balik, akhirnya terjun ke bisnis. Sebetulnya kalau ngomong dari benefit cost ratio, misalkan bisnis itu kan jauh lebih banyak cost ya. Masih. Tentu kan, kita tahu lah nggak usah bisnis yang besar, kayak misalkan punya rumah makan. Oke, rumah makan bukanya jam segini, tapi sebenarnya pemilik itu kan kerja jauh lebih banyak, ya kan, yang memulai kadang dari jam 3 pagi udah nyiapin makanannya. Itu umum lah, selalu rata-rata sepertinya bisnis yang sustain kayak gitu ya. Sepertinya, mungkin nanti Nafik dikoreksi sebagai pelaku bisnis. Tapi cost-nya tuh, kalau kita lihat itu aja, cost-nya itu kan sangat besar sebetulnya. Ya kan? Atau kita yang nggak tahu? Atau kita nggak tahu. Atau kita bisa bilang resikonya cukup besar. Resiko yang diambil cukup besar. Kalau kita bilang kerja itu zona aman tentu. Dengan segala resikonya pasti. Tapi ketika bisnis, resiko untuk diri kita tuh jauh lebih besar. Kenapa akhirnya ngambil bisnis sendiri untuk jadi penopang hidup lah ini. Untuk menjaga dapur mengepul nih, akhirnya kok bisnis aja deh gitu. Sebenarnya, fun fact-nya, Mas Rio, jadi aku tuh setelah S2 nggak langsung berbisnis. Karena sebenarnya kalau misalkan aku ngitung benefit cost ratio tadi ya, ini kayak aku kita pre-launch dulu udah ngomongin benefit cost ratio ya, satu udah. Nah, aku memilih untuk kerja lagi. Jadi tapi nggak di perusahaanku. Dan fun fact-nya, jadi aku kalau tahu CV-ku, aku ada di konsultan, Husnul ya, konsultan manufaktur. Aku di hire secara khusus as konsultan, tapi sama senior konsultan. Jadi kayak karena konsultan itu hal yang baru buat aku, cuma itu kan sama ya, innovation, improvement. Jadi aku waktu itu langsung keterima juga di salah satu perusahaan manufaktur di Bogor. Setahun. Nah, setelah setahun baru aku bisnis. Di Bogor itu ternyata CEO-nya adalah kakaknya CEO perusahaan lamaku. Itu kan drama cinta ya lama-lama ya. Ya Allah, aku tuh keluar dari kakakmu masuk ke kakakku. Waktu aku mimpin rapat, aku ini. Terus habis itu aku dikasih kejutan sama CEO-nya. Coba ini saya dapat telepon dari siapa. Terus habis itu CEO-ku yang lama kan cewek ya. Nafi, kok kamu di situ gitu? Kamu sekarang di situ ngapain aja gitu? Ya, itulah Mbak, aku kaget jujur. Jadi kayak ya itu tadi cerita sedikit, akhirnya balik lagi. Aku memilih untuk bekerja. Nah, kenapa memilih untuk berbisnis? Sebenarnya secara hitung-hitungan benefit cost belum saatnya untuk berbisnis, benar. Jadi itu lebih ke tanggung jawab moral. Jadi ya waktu itu benar saat aku jadi konsultan itu kan aku sudah memulai startupku ya. Jadi aku memulai startupku itu di Januari 2022 dengan riset. Aku udah di konsultan kan sejak akhir 21 ya. Pokoknya setelah lulus S2, sebelum lulus S2 aku udah di konsultan itu. Nah, kemudian tapi aku kerjanya jadinya kayak ngurus bisnisnya kayak waktu malam. Karena konsultan kan cukup terforsir pikiranku ya, itu pikiran banget kan. Jadi kayak aku malam jam 8 sampai jam 10 gitu aku dedikasikan karena waktu itu memang kita dapat hibah internasional buat eksekusi teknologinya. Jadi kayak teknologiku tuh kan belum pernah dicoba. Kemudian ada salah satu investor gitulah ya. Ya aku sebut aja Nexus. Waktu itu yang memulai langkah awal bisnisku ini, New Energy Nexus. Jadi intinya singkat cerita mereka membimbing kita dari awal, dari inkubasi sampai mereka merasa bahwa ini layak untuk dilanjutkan bisnis. Dan aku pun merasa itu aku sudah menghitung kelayakannya juga kan. Maksudnya demand-ku tinggi banget gitu. Cuma aku waktu itu merasa bahwa benar modalnya terlalu besar ya, aku belum siap untuk saat ini. Jadi aku ini, tapi dipaksa
dipaksa pun aku belum mengiyakan kan, kayak dipaksa sama CFO-nya. Udah level CFO kan dia udah memperhitungkan kan kalau layak atau enggaknya suatu bisnis. Jadi aku pasti percaya sama beliau. Jadi waktu itu Bu Yeni, namanya Bu Yeni, jadi kayak ayolah ini dilanjutin gitu, jangan sekadar ide aja. Akhirnya sampai dikasih grant itu untuk ini. Nah, waktu aku nggak mau ninggalin pekerjaanku di tadi. Aku masih butuh dua hal tadi ya, intinya aman dan memang manfaat. Aku masih butuh banyak manfaat gitu. Nah, akhirnya aku menjalaninya sambil part time. Terus tiba-tiba ada satu kompetisi waktu itu Astra, ingat banget. Nah, tim aku daftarin, aku udah kayak nothing tulus lah ya, maksudnya kayak alah paling nggak lolos gitu. Nah, dari ratusan orang pendaftar, akhirnya pokoknya singkat cerita kita masuk 10 besar, dan 10 besar itu kita kategorinya startup, bukan mahasiswa kan. Jadi kategorinya saingan sama perusahaan-perusahaan yang udah jalan. Sementara perusahaan kita setengah tahun kan ibarat kata, itu tuh September. Jadi setengah tahun, tapi pun itu belum komersil, karena aku masih riset kan. Jadi aku mulai komersil sebenarnya setelah Astra gitu. Jadi mulai serius tuh setelah Astra. Nah, waktu itu di titik poin, aku udah pusing banget, udah bingung, kayak aduh kenapa harus masuk 10 besar dan lain sebagainya. Terus sebelumnya sama Nexus juga diminta untuk lanjutin. Nah, titik poin itu, titik poin lanjutan, aku bilang sama diri aku, berdoa sama Allah kayak gini, ya Allah, kalau misalkan memang bisnis ini harus aku jalanin dengan serius, dengan benar-benar aku seriusin, tolong berikan petunjukmu. Kalau enggak, berikan petunjukmu secara jelas kayak gitu. Aku real berdoa saat itu waktu presentasi 10 besar seperti itu. Untuk grand final gitu kan, untuk menentukan. Aduh, nggak ada yang nyangka ya, pokoknya itu aku sampai, karena aku konsultan, jadi aku bisa ngatur jamku kan kerja, jadi aku izin sama senior konsultan, waktu itu jam kerja kan sebenarnya waktu presentasi, jadi kayak Bu, aku nanti aku di shift ini ya, karena shift 3 shift kan company-ku, yang jadi aku cukup hadir untuk ngobrol-ngobrol doang, terus ini aku hadirnya di malam gitu. Nah, jadi aku bagi waktu gitu, karena itu Jakarta Bogor kan juga gampang gitu. Akhirnya jeder juara 1. Nah, itulah aku sampai nangis, ya Allah, ini dijawab Allah saat ini juga bahwa aku harus lanjutin. Kalau ini kurang jelas apa Anda? Iya, kurang jelas. Iya, benar, karena aku mintanya sejelas itu kan. Dan ditambah kejelasan lagi, CEO Astra Digitalnya Pak Paul waktu itu langsung mau, aku pengen invest deh, mau berkunjung gitu, tapi as company gitu. Jadi kayak kok dijawabnya secepat ini gitu. Waktu itu kita belum sestabil itu. Akhirnya aku sama co-founderku tuh, aku sampai memutuskan bahwa ini harus ada yang nyeriusin ketika kita udah juara 1, karena ini nggak abal-abal juga, maksudnya monitoring juara 1 kayak lumayan banyak lah, jadi lebih ke tanggung jawab moral memang. Nah, co-founderku juniorku, Mas Yan, cowok gitu, jadi kayak, dan dia masih eksplor lah, apalagi tahu kalau aku orangnya kayak gini-gini cerita, jadi dia ingin merasakan dunia kerja dulu dan lain sebagainya. Pasti pilihannya yang harus melanjutin 100% adalah cuma aku. Aku titik berat banget, aku diskusi lagi ke bapakku ya, kayak aduh, bapakku kan pebisnis ya, bapakku tahu apa jatuh bangunnya pebisnis dari level bener-bener kayak raya kayak gitu sampai sejatuh-jatuhnya itu udah ngerasain, jadi tahu gitu. Bapakku sampai bilang kayak gini, pesan sama aku, bisnis tuh nggak gampang, kamu beneran siap saat ini, di usia aku masih sangat muda kan, ibarat kata waktu itu berarti kan aku di 24-25 lah ya kayak gitu. Jadi kayak, nah habis itu kayak aku ngerasa bahwa wah, bapakku aja udah pesen kayak gini gitu loh, maksudnya kayak berat banget, kamu udah siap dengan semua ini, meninggalkan semua keamanan dan kenyamananmu kayak gitu. Dan aku udah ngelis juga secara benefit tadi yang aku jelasin tuh belum layak saat ini gitu. Kayak aduh, gimana ya kayak gitu. Aku minta restu lah ya semuanya, aku terus kayak aku tetap berdoa, ini wes kalau kayak gini pasti udah ke yang di atas gitu kan ibarat kata. Jadi kayak aku benar-benar semaksimal mungkin lah gini. Kayak gak ada celah untuk aku mundur dari membangun bisnis ini. Kayak tiba-tiba aku 2023 awal, pokoknya aku udah kayak tiba-tiba
menang apa lagi, ini, ada banyak pokoknya kemudahan-kemudahan gitu loh ya Itu yang berarti kamu diberikan. udah resign ya? Udah resign itu? Akhirnya aku karena habis diskusi sama bapak terus sama co-founderku, terus kayak aku udah mengkalkulasikan tabunganku gitu, karena pasti bangun bisnis ini modalnya nggak langsung dari investor kan, dari aku sendiri gitu. Jadi kayak aku mengkalkulasikan semuanya, oke lah, aku harus siap dengan semuanya dan bla 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 bla, kayak lebih ke tanggung jawab moral, benefit cost rasionya sebenarnya belum dapat kayak gitu, costnya lebih tinggi dibanding benefitnya gitu. Cuma yang aku rasakan tadi, apa yang aku ucapkan, yang aku keluarkan, aku minta tolong ke Allah itu kayak langsung terjawab des. Akhirnya oke, aku harus melanjutkan ini, even benefit costku nggak saat ini benefitnya belum ketahuan, costnya lebih tinggi, tapi yang aku yakini ya tadi benefitnya mungkin lebih banyak. Dan memang terjawab kan, maksudnya kayak aku mungkin saat ini aku udah keluar negeri banyak kali yang dipercaya orang, dan itu semuanya fully funded, kayak tidak ada di bayanganku sebelumnya, tapi semua terjawab sekarang dengan tentunya jatuh bangunnya juga banyak gitu. Jadi kayak akhirnya aku resign, dan September 22 itu aku full time di Krustea. Jadi aku bisnis Krustea tuh di September 22 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun tuh bener-bener kayak oke. Dan ya sekarang benefit cost rasionya lebih tinggi, benefit even kayak cost sebenarnya ya belum balik sih ya, kayak gitu lah. Tapi masih bisa oke lah, masih bisa untuk mempertahankan dan mengembangkan ini masih bisa diinikan. Oke. Luar biasa sih ini board becoming CEO. Iya, ini kayak sejujurnya kita tuh berterima kasih sekali ke kamu pertama karena kamu mau kami undang, yang sebenarnya kita tuh podcast kita juga masih belum viewsnya belum segede itu gitu kan, tapi udah lebih dari 50. Iya. Alhamdulillah udah lebih dari 50. Cuman masih belum yang gede kayak Pak Dedi dan yang lain. Semoga gitu kan. ada penonton yang mau invest lagi mungkin. Nggak, maksudnya tapi obrolan kita menurutku sangat-sangat bermanfaat dan luar biasa dari Navia, mulai dari kayak pengalaman hidupnya Navi, terus juga bagaimana cara memperhitungkan apa yang mau diambil dan kawan-kawan. Tapi ada mungkin ini pertanyaan tadi terakhir dari kamu, ini terakhir dari aku ya. Terus habis itu kita sudah terakhir beneran. Terakhir. Atau mungkin nanti misalkan ada pengen bahasan lain waktu. Kamu di Semarang kan, Naf? Aku insya Allah mungkin Februari ke Semarang, bisa lah kita ketemu. Iya, kebetulan kita Februari ke Indonesia ya. Ya, semoga waktunya pas, Kita bisa bukan podcast, lebih ke curhat. Nggak, karena kan kalau aku mau tanya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Kan kamu bilang kalau misalkan up and down-mu itu sebenarnya nggak sedikit, banyak banget. Tidak semulus yang kamu ceritakan dalam waktu hampir 2 jam ini gitu kan. Maksudnya kayak kan banyak banget tuh naik turunnya. Tapi apa sih yang ngebikin kamu ketika kan kayak tadi ayahmu sudah bilang kalau kamu bisnis, kamu udah siap nih dengan jatuh bangun yang sebegitunya, resiko yang sebegitu besarnya gitu kan. Atau waktu kamu kerja, pasti kan juga ada up and down-nya kayak gitu kan. Apa yang kamu lakukan ketika kegagalan itu ada di depanmu? Entah kegagalan, entah kayak kegagalan itu bukan berarti yang kayak gagal total terus nggak bisa hidup, bukan. Tapi maksudnya kayak kan kegagalan itu kan banyak ya maknanya. Misalkan kayak setback lah. Iya, misalkan kayak Navi punya produk baru nih mau di launching, ternyata dengan perhitungan strategi dan kawan-kawannya harusnya dapatnya prediksinya segini. Ternyata nggak dapat gitu, atau mungkin kayak tadi waktu di pekerjaan kan kayak semua orang menolak kamu kayak gitu kan, kayak kamu ngasih ini nggak dikasih ini. Nah, sebenarnya apa hal yang kamu lakukan buat kamu itu bisa bounce back, kayak ayo bangun lagi, ayo mulai lagi, ayo ini lagi kayak gitu loh. Itu apa sih yang kamu kalau dari seorang Navi nih? Iya, benar. Oke. Jadi sebenarnya setiap aku ngalami ya kegagalanku banyak banget, kayak nggak sempat diceritakan gitu kan. Ya kita ceritain yang membangunnya aja, tapi sebenarnya di setiap kehidupan pasti sebenarnya kita punya ujian masing-masing dan kegagalan masing-masing. Cuma yang aku yakini adalah Allah itu selalu ngasih ujian, selalu ngasih kegagalan, itu pasti ada hal baik yang akan dikasih. Itu yang aku yakini sejak awal gitu. Jadi kayak
Cuma waktu itu salah satu momen terberatku adalah waktu itu aku gagal, aku tetap meyakini itu ya, tapi bapakku, dipanggil sama Allah. Jadi itu udah kayak, gila apalagi nih, kayak gagal, tapi masih aja aku dibenturin sampai kayak gitu. Jadi kayak aku udah di level bener-bener mau nyerah semuanya, hidupku kayak aku bener-bener itu udah titik beratku kan, karena aku sedekat itu sama bapak aku. Jadi kayak aku udah gagal, aku udah mau cerita ternyata kayak Allah Allah punya yang sayang, iya, karena semuanya kita milik Allah gitu kan. Jadi kayak cuma aku kan masih namanya manusia ya, nggak sepenuhnya langsung menerima itu gitu. Cuma aku selalu meyakini titik balikku adalah gini, motivasi itu nggak akan ada gunanya kalau nggak dari kita sendiri kan, itu yang penting. Jadi aku selalu minta petunjuk ketika setiap aku gagal, termasuk ketika saat almarhum bapakku meninggal itu. Jadi aku selalu minta serahkan semuanya, kayak hidup di dunia ini tuh hanya sementara gitu. Kita punya Tuhan gitu. Nah, aku selalu bener-bener ngasih diri aku tuh selalu menceritakan semuanya, karena tadi kebiasaan yang terbiasa dengan diskusi, aku menceritakan semuanya khususnya ke pencipta kita gitu, ke Tuhan kita, jadi ke Allah. Nah, jadi aku kayak, ya Allah, aku udah dapet ujian dari Engkau kayak gini, aku gagal gini, Engkau memanggil ini, tunjukkan gitu. Sebatas mungkin pilihanku untuk melanjutkan bisnisku atau enggak. Berkali-kali gagal, sampai aku sempat di level kayak bener-bener aku awalnya berhasil, tiba-tiba digagalin gitu. Itu kayak, wah itu sakit banget gitu. Dan itu bener-bener, wah itu bener-bener berurutan sampai almarhum, sampai bapakku itu berat inget banget. Nah, tapi aku minta bener-bener ke Allah kayak, kalau memang ini jalanku, tolong kasih aku petunjuk, kalau enggak kasih aku petunjuk. Dan selebihnya aku tetap tadi ya menjalankan positif negatif dan benefit cost tadi. Jadi kayak aku tetap ngelis bahwa dengan aku membuka bisnis, aku buka lapangan pekerjaan sekian. Benefit yang akan aku kasih segini dan cost yang aku investasikan juga sebenarnya lebih banyak benefitnya kayak gitu. Secara logikaku tetap memang aku harus melanjutkan bisnis ini. Ini sesimpel pembahasan bisnis aku ketika aku mengalami kegagalan ya untuk lanjut atau enggak. Ternyata secara kalkulasi manusia, secara hitungan manusia dari positif, negatif, benefit, cost-nya itu aku harus melanjutkan bisnis ini. Cuma kan mentalku udah gak kuat ya. Mungkin aku setiap hari tuh nangis ya teman-teman setelah bangun bisnis, karena susah itu resiko tadi. Dan aku udah dipesanin sama bapakku kan sebelumnya bahwa ini tuh gak mudah gitu. Kalau bisa diminta milih untuk bekerja lagi, mungkin saat ini aku akan memilih bekerja lagi, karena dan tawaran pekerjaan tuh sebegitu banyak gitu kan. Jadi kayak aku bener-bener tawarin kayak, tapi kenapa aku masih memilih untuk bangun bisnis? Ya tadi, secara logika, hitung-hitungan kalkulasiku, tetap aku harus melanjutkan bisnis ini. Mungkin nggak terlihat sekarang, tapi kan namanya bisnis proyeksi ya, proyeksiku bakal segini. Nah, itu udah aku proyeksikan. Tapi secara mental aku yang nggak kuat. Nah, ketika mentalku udah nggak kuat, sebenarnya secara mudah ya kita bisa ke psikolog kayak gitu-gitu lah ya. Tapi waktu itu aku memang belum sempet sih, tapi kita sangat boleh meminta pertolongan ke ahlinya, itu sangat boleh. Jadi kayak kita yang tahu kelemahan kita seperti apa, jangan denial tuh yang pertama, tapi lakukan perbaikan untuk menolong diri kita. Janganlah kita menolong orang lain terus gitu. Bener, give, kita bakal dapat give terus. Tapi kayak jangan sampai lupakan diri kita. Karena ini juga titipan gitu kan, titipan Allah buat diri kita gitu. Nah, akhirnya kayak aku nggak sempat, aku curahkan semuanya ke Allah kayak, ya beri aku petunjuk, dan banyak momen habis itu kayak waktu sepeninggal almarhum bapak, kayak tiba-tiba aku dapat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J kayak gitu. Oke, aku lanjut. Jadi kayak secara kalkulasi manusia kita tetap jalanin, dan balik lagi aku secara pertolongan Allah aku juga jalanin itu. Jadi balancing itu yang selama ini aku lakukan setiap mendapatkan kegagalan, karena ya di dunia ini sementara kayak gitu, dan kita bisa mengkalkulasikan secara logika manusia, tapi jangan lupa bahwa kembalinya kita ke sang pencipta kita. Jadi ya aku membalance itu sih. Iya, siap, mantap. Oh, amazing. Ini jujur the best episode sih.
Ya, Karena mm, banyak self reflection ya, ya, dan semoga akan ya ada the best the lain best dari lain. anak-anak Ya, Indonesia yang Amin, lain amin. ya. Heeh, karena terima Amin. kasih banyak, ini waktu 2 ya jam. nggak kerasa lah, Nggak kerasa banget ya. seperti kayak kuliah Naf Iya. ini sebenarnya. Ini kalau kita nggak ada timer bisa 5 jam nih, bahaya. Iya ya, seru Atau banget kita datang ternyata aja ke ngobrol rumahnya kayak Nafi ya, gini. Ya. ke Nafi aja kita. Nanti mungkin Asik-asik ngobrol ya sama kalau kalian, ada asik banget. kesempatan ya. Kalau ada kesempatan pengen Iya. banget sih kita Iya. bisa lihat Iya. bisnisnya. Heeh. Terus Oh iya, mungkin bisa iya. karena kan kita tadi dari Dipromosiin. membangunnya kayak gimana, Heeh. nanti mungkin bisa lebih ke secara teknikal lah nanti Iya, ke nanti depannya bisa. kalau Itu ada kesempatan. itu akan panjang Panjang, urusannya. panjang. Tapi kalau aku boleh boleh review dari yang terakhir, yang part terakhir mengenai kegagalan tadi yang dari Nafi, poinnya adalah karena poin pertamanya sebagai manusia adalah kita jangan denial ya Naf ya. Jadi kayak kita harus menerima bahwa oke, aku ini emang lagi Ya. gagal, aku salah Lagi di part gagal. ini. Aku kayak gini. Jadi jangan kayak harusnya aku itu nggak gagal. Aku adalah manusia super. Nah, itu tuh salah. Nggak boleh. Iya, Jadi harus kita nggak boleh denial, benar. harus menerima gitu Disclaimer kan. ya, AI aja sering salah. Nah, terus yang kedua adalah lakukan perbaikan terhadap apa yang menurut kita itu salah dan perlu diperbaiki, itu kan. Dan yang ketiga, karena kita bertiga ini adalah Muslim, gitu kan, kita kembalikan ke Allah. Mungkin ke teman-teman yang punya kepercayaan lain ya dikembalikan kepada kepercayaannya Artinya masing-masing. it's okay mencari pertolongan. Gitu. Betul. Iya. Dan sebenarnya kalau kayak Nafi bilang kan waktu itu mungkin belum sempat ke psikolog gitu kan, tapi kalau teman-teman misalkan memang kesusahan untuk memahami diri sendiri, minta find pertolongan. profesional. Karena jangan denial, real. Betul. Karena memang faktanya sebenarnya saya waktu S3 saya waktu lulus S3 malah, aku habis lulus S3 itu sampai ketemu profesional. Jadi aku konsultasi dengan psikolog karena memang ada beberapa hal yang bukan mengganggu, lebih ke kayak aku merasa menjadi tidak nyaman dan kayak kamu kayak lebih ke mental sih sebenarnya, lebih ke mental. Nah, dan itu ku alami malah setelah S3 kayak gitu kan. Nah, kayak gitu maksudnya kayak bertemu dengan profesional itu bukan sesuatu yang memalukan atau kayak ini kalau misalkan memang tidak punya biaya untuk ini aku sekalian promo juga ya, promo untuk kesehatan mental. Maksudnya kalau emang nggak punya biaya untuk bertemu dengan kayak psikolog yang independen gitu, itu bisa pakai punyanya Kementerian Kesehatan yang di rumah sakit jiwa. Itu mereka punya. Jadi dan itu biayanya lebih murah, pasti kan lebih murah ya, karena BPJS bisa juga ya. BPJS juga kalau nggak salah. Karena aku kemarin sempat lihat juga postingan, ada bahkan ibu yang orang tua mengantarkan anaknya ke rumah sakit jiwa untuk tes psikolog anaknya apakah layak untuk masuk SD atau enggak. Dan cost-nya itu sekitar di 200 ribuan lah untuk di Indonesia. Dan maksudnya gini, karena mindset kita sebagai orang Indonesia itu rumah sakit jiwa itu kesannya dengan punya gangguan jiwa, ya yang ODGJ lah dikiranya, padahal yang memang ada kehilangan akal dan kawan-kawan. Padahal sebenarnya rumah sakit jiwa di Indonesia itu sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas lah untuk pengembangan diri mental kita kayak gitu. Dan ini relate dengan apa yang Nafi ceritakan gitu. Dan oke, saya rasa cukup untuk yang kita record. Kalau off cam ada mau diomongin bisa nanti off cam. Maaf ya teman-teman yang off cam tidak bisa di-share. Stop recording dulu. Terima kasih. Nafi ada ini nggak? Pesan atau pesan sama ini. Kamu ada rekomendasi buku yang harus dibaca nggak? Teman-teman. Buku apapun. Oke. Aduh, aku tuh jujur udah lama nggak baca buku. Even aku suka baca buku ya, karena bisnis ini menguras tenaga pikiran, jadi aku lebih seringnya biasanya baca paper. Cuma mungkin yang bisa aku kasih saran buku yang merubah kamu lah, yang kayak itu menempel di kepalamu gitu. Ini jangan Science Magazine ya. Nih, beda nih. Ya, buku apapun lah itu yang. Ini aku paling Psychology of Money, kemudian berpikir bodoh yang kuning? Ini Seni Bersikap Bodoh Amat.
Seni bersikap bodo Ya. amat, benar. Jadi kayak ya kita tuh jangan denial lah, jadi orang terima aja kalau memang lagi benar-benar nggak bisa gitu. Jadi itu menurut aku oke banget. Terus karena aku sekarang lagi benar-benar baca buku tentang bisnis ya, kok bisnis banyak banget rekomendasinya. Jadi kayak marketing Itu kayaknya strategi nanti gitu aku yang ya. tanya ya, Naf. Ya itulah. Aku yang Tapi tanya untuk nanti. self improvement, I think kayak benar apa seni bersikap bodo amat tuh menurut aku oke. Walaupun dengan gaya bahasa yang memang mungkin nggak bisa sepenuhnya diterima, tapi ya kita kadang-kadang baiknya. tidak boleh ya, jangan Betul. jangan yes terus, maksudnya jadi orang baik tuh sangat-sangat dianjurkan, harus. Kalau saya memang harus jadi orang baik, jadi orang baik, karena tadi ketika kita give and give, pasti kita akan dikasih gift banyak gitu. Itu yang memang tetap saya yakini. Jadi kayak semakin kita ngasih banyak kebermanfaatan, semakin kita juga dapat banyak kebermanfaatan. Tapi bukan berarti kita bisa kita tidak mengkalkulasi tadi bagaimana Untuk diri kita sendiri. udah di titik Betul. lelah kita. Itu kalian silahkan kalkulasi. Iya. Tapi justru saying no tuh harus dipelajari sih. Karena Jangan sebenarnya saying no itu dimain-main nggak semudah enggak Yes. gitu. Iya, Oke, itu sip. apalagi Terima di Indonesia. Ya ngomongin negara Asia lagi tepatnya. capek. Asia sih. Asia. Iya, Oke. oke. Terima kasih Nafi atas waktunya. Sukses selalu untuk bisnisnya. Untuk teman-teman yang pengen tahu bisa langsung ke websitenya Krustea. Nanti aku bukan kasih. Krusty. Itu Ya, mohon maaf saya krustea.id. salah. Saya yang salah Krustea. mengucapkan. Jadi Krustea. Nanti teman-teman bisa lihat di situ apa aja produknya. Kemudian mungkin kalau tertarik untuk investasi juga bisa ya Naf ya. Partner ya, Bisa jadi banget. partner ya. Jadi Bikin partner. kolam Bisa bareng jadi kita, partner. ayo. Ada juga Ayo, ini nggak sih bikin Naf? kolam. Usaha rumah makan juga kan ya? Kalau nggak salah. Ya, kita udah mulai. yang ngambil itu ikannya dari partneran, situ. ya, di Iya kan? Jepara ada, Di dan Jepara. waktu dekat di Serang. Ayo mampir bikin kolam bareng kita dampingi semua lah. Ayo. Oke, mantap. Nanti bisa ini lebih Mungkin kita lanjut. dulu. Amin. Oke. Terima kasih Nafi. Makasih. Waalaikumsalam off record warahmatullahi ya. wabarakatuh. Sehat-sehat. Terus Rio Iya, semuanya.